Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wabti'ad amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa mengikuti lomba yang diadakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya dalam cabang lomba dai online yang berevent nasional dengan tema Nabi Muhammad sebagai motivator dalam pembentukan karakter. Saya sangat tertarik terhadap tema yang diangkat oleh panitia tersebut. Mengapa? Karena memang Nabi Muhammad yang layak dijadikan motivator untuk pembentukan akhlak. Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena Nabi Muhammad itu pintar, bukan. Bukan karena Nabi Muhammad itu cerdas, bukan. Tapi Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad memiliki akhlak yang begitu luar biasa. Sehingga diabadikan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Quran surah ke-68, surah Al-Qalam ayat ke-4-nya tersebut. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang baik. Tidak hanya di ayat itu, di ayat lain Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah ke-33, surah Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam pada diri Muhammad itu, dalam diri Rasulullah itu, suri teladan yang baik. Maka dari itu, sangat layak sekali Nabi Muhammad dijadikan motivator untuk pembentukan karakter dalam kehidupan kita. Maka dari itu teman-teman, haruslah kita itu untuk mengikuti perilaku yang telah Rasulullah lakukan. Karena memang Nabi Muhammad itu menjadi panutan yang paling utama terhadap kita. Akhlak beliau begitu luar biasa. Beliau sangat hormat terhadap sesama. Lebih-lebih beliau itu terhadap yang lebih sepuh beliau hormat. Kita sebagai pemuda harusnya juga saling hormat terhadap teman kita. Lebih-lebih terhadap guru kita. Karena Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, halaman ke-16, posisi sebelah kanan, lafaz pertengahan sedikit ke bawah, beliau pernah berkata dalam kitabnya, "Ala tara anna an-nasa la yakfuru bil ma'siyati, bal innama an-nasu yakfuru bi tarkil hurmati." Jadi, kata Imam Az-Zarnuji, apakah kamu tidak mengetahui bahwa manusia itu belum tentu bisa menjadi kafir hanya gara-gara sebab maksiat? Jadi belum tentu teman-teman. Kalau hanya kita berbuat maksiat, belum tentu hal tersebut bisa menjadikan kita kafir, tidak. Lanjutannya, bal innaman nasu yakfuru bi tarkil hurmah. Akan tetapi manusia itu bisa menjadi kafir hanya gara-gara tidak hormat terhadap sesama. Lebih-lebih terhadap guru kita. Jadi pertanyaannya, mengapa kalau kita tidak hormat, kok bisa menjadi kafir? Nah, kan ini menjadi pertanyaan. Nah, jadi mengapa kita itu bisa menjadi kafir hanya gara-gara tidak hormat? Kalau kita kaji lebih dalam lagi, jikalau terhadap sesuatu yang berwujud saja tidak bisa hormat, seperti teman-teman kita, keluarga kita, guru-guru kita, nah kita tidak bisa hormat, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan Allah tak nampak wujudnya? Bagaimana kita akan bisa menjalankan perintah-perintah dan larangan Allah jikalau kita saja tidak bisa menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dari itu, belajarlah kita untuk menghormati orang lain supaya kita akan bisa terbiasa untuk menghormati sesuatu yang tidak berwujud, sesuatu yang tidak nampak dalam pandangan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita sebagai pemuda, ayolah kita kembangkan akhlak kita. Kita jaga benar-benar, rawat akhlak kita ini sebagai pemuda. Karena pemuda adalah pemimpin di hari esok. Bukankah Imam Al-Mustafa Al-Ghalayaini pernah berkata, "Syibbanul yaum rijalul ghad." Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Maka dari itu teman-teman, marilah kita berbuat baik, bergaul dengan baik. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam kitab Al-Hadits Arba'in An-Nawawiyah itu, karangan Imam Nawawi yang terdiri dari 42 hadis, nomor hadis yang ke-18, apa kata Nabi Muhammad? "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha
wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan iringilah perbuatan yang jelek-jelek itu dengan perbuatan yang baik. Mengapa? Tamhuha. Jikalau kita melakukan sesuatu kebaikan, jikalau kita melakukan hal yang baik-baik, maka itu akan dapat menghapus dosa kita yang pernah kita lakukan di masa lalu. Nah, poin yang terakhirnya ini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Kita selaku umatnya, sejatinya kita harus mengikuti perintah dari Nabi Muhammad. Tidak ada ruginya kita menjaga akhlak kita. Tidak ada ruginya jika kita mempunyai akhlak yang baik. Kita berada dimanapun, jika kita punya akhlak yang baik, pasti orang akan senang terhadap kita. Karena al-adab fawqal ilmi, adab itu masih berada di atasnya ilmu. Walaupun dia berilmu tapi tidak beradab, maka dia tidak akan digunakan oleh orang lain. Orang lain tidak akan suka kalau kita misalkan hanya mengandalkan ilmu doang tapi tidak mengandalkan akhlak yang baik. Dan itu akan menjadi hal ibadah. Dan itu akan menjadi bekal untuk kita nanti di akhirat, teman-teman. Ngeri loh di alam kubur itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, "Man dakhala al-qabr bila zadin faka'annama yarkabul bahrah bila safinah." Barang siapa yang masuk ke kuburan, dalam artian barang siapa yang meninggal maksudnya, bila zadin tanpa membawa bekal, faka'annama yarkabul bahra bila safinatin, maka dia itu bagaikan berada di atas laut tanpa menggunakan perahu. Jadi bagaimana posisi kita kalau sedang berada di tengah-tengah lautan tapi tidak menggunakan perahu? Ya jelas kita akan tenggelam dan meninggal. Makanya kata Nabi Muhammad, "Man mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawwith." Tidak ada dari seorang mayit itu bagaikan kecuali bagaikan orang yang sedang tenggelam, sedang minta tolong. Sudah diwanti-wanti. Jangan remehkan hal-hal yang kecil. Jangan remehkan dosa-dosa yang kecil. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi, Ibnu Umar Al-Jawi, halaman kelima, posisi sebelah kiri, lafaz pertengahan sedikit ke bawah. Ada qaul dari ulama ahli hikmah. Beliau berkata dalam kitab tersebut, "La tuhkiru ad-dunub as-sighar fa innaha tatasha'abu minha ad-dunubul kibar." Janganlah engkau remehkan dosa-dosa kecil, karena dari itulah akan terlahir dosa-dosa besar. Makanya, dan itu pun sudah diwati-wati juga oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, "La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar." Tidak akan ada dosa-dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus, maka dia akan menjadi semakin besar. Dan tidak akan ada dosa-dosa besar jikalau diistighfarkan selalu. Maka dari itu teman-teman, mari kita tingkatkan akhlak kita. Jangan kita buang waktu kita dengan sia-sia. Iya, main game lah, kemudian traveling kemana-mana yang gak jelas itu. Dan itu mengundang Allah untuk berpaling darinya. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda juga dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali halaman ketiga posisi sebelah kiri lafaz paling atas, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi." Tanda berpalingnya Allah dari seorang makhluk, dari seorang hambanya, yaitu ketika hambanya sibuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jikalau kita sudah mengundang Allah untuk berpaling dari kita sebagai makhluk, sebagai hambanya, maka kita yang pertama ada mustijabati doa. Yang pertama, kita berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada rahmah. Ini syarahnya dalam kitab Ayyuhal Akh, syarah dari kitab Ayyuhal Walad. Yang kedua, ada rahmah. Tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah. Kita tidak akan mendapatkan kasih sayang dan doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita menyibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut. Dan itu menunjukkan bahwa keislaman kita masih belum baik. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam kitab Al-Hadits Arba'in Nawawi, nomor hadis yang ke-12, Nabi Muhammad bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Sebagian tanda kebaikan dari keislaman seseorang yaitu adalah ketika ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dari itu teman-teman, kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin, perbaiki diri kita, akhlak kita, insya Allah
kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Akhiran minni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.